Salam damai, salam cahaya. Saat ini saya ada di tengah-tengah, namanya Candi Ijo. Candi Ijo itu buatku asik ya, karena dia ada di tengah, apa namanya, gumuk. Gumuk itu seperti bukit hijau, karena lingkungannya tuh penuh dengan tumbuh-tumbuhan, masih asri, masih asik, walaupun lalu lintasnya di sini juga udah mulai ramai. Jadi siang-siang gini, walaupun dalam kondisi seperti itu, tetap aja ramai dan menarik di sekitar sini, menarik, dan udaranya masih asik banget. Dan Candi Ijo ini abad berapa sih, abad 9 nggak salah ya, kerajaan Medang itu. Di tengah sini bikin nyaman, bikin damai buat aku. Dan bicara soal kedamaian tuh, aku tiba-tiba ingat sesuatu yang sifatnya lebih kayak bahwa saat bertambahnya keinginan kita itu sama dengan berkurangnya rasa damai yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi ingat bahwa bertambahnya keinginan kita, semakin banyak keinginan kita, kedamaian kita semakin berkurang. Kenapa? Yang pertama adalah karena bisa aja itu timbul karena daftar keinginan yang membengkak. Daftar keinginan membengkak. Sementara keinginan sendiri itu adalah ada dua, satu sifatnya material, terus kedua bisa keinginan-keinginan yang imaterial, yang lebih kepada mungkin kita naksir seseorang, tapi jauh di atas kita. Terus kita menginginkan katakanlah anak kita menjadi seperti kita, seperti ada di kepala kita, controlling seperti itu. Jadi seperti kita menginginkan, bisa juga kita menginginkan pasangan kita seperti apa yang ada di kepala kita, padahal kita udah jadi pasangan gitu. Terus banyak hal, misalnya kita seorang musisi, terus kita ngotot anak kita pengen jadi seperti musisi gitu. Atau kita seorang koreografer, kita jadi pengen anak kita juga jadi koreografer, jadi penari. Orang tua menginginkan anak seperti atau anak menginginkan orang tuanya seperti yang ada di kepalanya dia. Jadi benar-benar pada saat kita sudah bisa menerima kondisi tersebut, kalau tidak berlebihan ya, itu akan lebih menambah damai kita. Jadi semakin banyak kita menginginkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu justru terlalu banyak kita ingin mengendalikan situasi, justru itu akan mengurangi kedamaian yang ada dalam diri kita. Terus kedua adalah cara-cara kita mewujudkan keinginan. Cara-cara kita dalam mewujudkan keinginan itu juga termasuk hal yang mengurangi kedamaian kita. Misalnya seperti bagaimana cara strateginya, usahanya. Terus itu juga termasuk akhirnya akan mengurangi damai kita. Terus keinginan di luar kemampuan dan kapasitas itu termasuk juga kayak kita menginginkan benda-benda yang di luar kemampuan kita, benda-benda yang sifatnya lebih ke melebihi kapasitas kita untuk mewujudkannya. Terlalu mahal katakanlah, terus cicilannya terlalu besar, tapi kita ngotot terus untuk menginginkan benda tersebut. Terus ada juga yang juga cukup membuat tidak nyaman, tidak damai adalah pada saat keinginan tersebut tidak tercapai. Saat keinginan tersebut kita tidak mampu mewujudkan, itu juga sebuah bonus ya, bonus bahwa kita akan memperoleh kegalauan yang ekstra. Kenapa? Karena ya kita nggak mampu mewujudkan keinginan tersebut. Jadi gimana caranya kita, yang paling mudah adalah supaya kita tidak terlalu galau adalah satu, kita harus tahu diri bahwa dan kita menyadari bahwa kapasitas kita, energi kita, potensi kita, skill kita, segala macam tuh pas nggak untuk keinginan-keinginan kita tersebut. Satu itu, kita tahu diri. Terus yang kedua, yang paling gampang adalah jangan kebanyakan keinginan, jangan kebanyakan mau. Saat kita makin kebanyakan mau, membengkak daftar list keinginan kita, ya damaian kita juga akan menyusut dengan drastis. Itu ya. Jadi ingat banget bahwa bertambahnya keinginan sama dengan berkurangnya kedamaian kita. Tapi bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan tetap ya harus ada, harus kita wujudkan. Oh ya, ada tips juga sih kalau mau keinginan lebih mudah terwujud, fun terus, happy terus, bahagia terus, ceria terus, dan berprasangka, berpola salah seperti saat kita masih anak-anak. Saat itu kita masa-masa yang potensial banget untuk mewujudkan keinginan. Gue pengen sepeda mini, ya tiba-tiba ada sepeda mini. Gue pengen ini, ada di sini, karena kita tidak berpikir macam-macam tentang strategi, tentang dari mana orang tua gue dapetin itu sepeda gitu. Kita benar-benar tidak complicated dalam berpikir. Jadi cuma rasanya happy terus gitu. Selalu kita upload vibrasi kita ke universe tuh dengan sesuatu yang bahagia,
dan percaya aja bahwa semesta atau Tuhan kita masing-masing itu bisa mewujudkan. Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa mewujudkan, ya bagaimana Tuhan mau ngasih kita kalau kita juga bisa percaya sama Tuhan? Itu kaitannya sama iman ya. Itu juga menurutku pribadi. Itu aja. Siap, salam damai, salam cahaya.